Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala yang memberi kami kesempatan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pagi ini di jemaat ini. Ini minggu terakhir di bulan November, kita akan segera menyeberang ke bulan terakhir di tahun 2021. Puji Tuhan kita diberi kesehatan, kekuatan, karena ada banyak orang yang tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu, adik-adik, mari kita buka dari Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Mari kita bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat 22, kita baca dari mulai judul perikopnya. 1, 2, 3. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman. Ada kebenaran yang luar biasa di ayat-ayat yang sudah kita baca, dan kita tidak akan bahas seluruhnya karena kita tidak punya waktu, jadi kita hanya akan melihat fokus di ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sebelum saya lanjutkan, minggu lalu kami berkunjung ke Pulau Muna, ikut ibadah syukur peresmian rumah ibadah Jemaat GPDI Wakumoro. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana, ya, Bapak Pendeta Yohanes ya, dengan Ibu Pendeta Berta. Mereka ada di Wakumoro karena sedang ada demo warga karena jalan rusak, jadi kami harus berputar lewat jalan yang agak menyusur hutan. Jadi dari Kota Raha kira-kira 2,5 jam. Ibadah yang harusnya mulai jam 5 sore, karena kita terlambat tiba, semua terlambat ya. Jadi nggak cuma kita yang terlambat, semua yang akan ambil bagian terlambat karena begitu jauh. Jadi kita baru mulai 7:07. Ada Bapak Pendeta Yesaya dan semua teman-teman di GPDI di Pulau Muna, bahkan ada yang nyeberang dari Pulau Buton, di Buton Utara. Menarik adalah pertama ya, kita harus bersyukur bisa ibadah di gedung gereja yang bagus ini ya. Kadang-kadang kita lupa bersyukur karena sudah begitu setiap minggu. Mereka sudah urus IMB sejak tahun 2004. Jadi presiden masih Pak SBY ya. Baru terrealisasi 2021. Dan yang kedua, merekalah satu-satunya gereja, bukan di pulau itu, tapi di Pulau Muna bagian selatan. Ya, itu sudah perbatasan antara Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton Tengah. Jadi kalau ibaratnya ada ruangan yang gelap karena mati lampu, maka jemaat ini GPDI Wakumoro ini adalah seperti lilin kecil yang bersinar di tengah-tengah kegelapan pulau itu.
Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya mereka bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka di sana. Supaya nyala lilin yang kecil itu bisa semakin banyak. Itu yang kita mau lihat pagi hari ini. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Bapak Ibu, mari kita lihat. Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, kemudian dipenuhi Roh Kudus, kemudian dipimpin ke padang gurun, mengalami pencobaan dalam doa puasa 40 hari, dia menang. 3 kali dicobai oleh isi jahat, oleh iblis. Kemudian dia memulai pelayanannya. Yesus tampil di Galilea, di perikop di atasnya. Nah, sebelum Yesus mulai berkhotbah, khotbah di bukit di pasal 5, kemudian dia mengerjakan banyak sekali mujizat, dia mengerjakan banyak sekali tanda-tanda heran. Maka sebelum semua itu dilakukannya, yang menarik adalah dia mulai mencari murid-murid yang pertama. Murid-murid yang pertama. Didapat 4 orang ya di perikop ini, yaitu Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. 4 orang penjala ikan yang baru selesai menjala ikan, selagi beres-beres jalannya dengan ayahnya. Kalau Yohanes dan Yakobus, kemudian mereka dengan satu kalimat altar call, kalimat undangan, Yesus mengajak mereka bergabung ke partainya. Partainya Yesus, His party. Apa dengan kalimat apa dia mengajak mereka? Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari, come, ikut aku, follow me, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. I will make you the fishers of men. Mereka adalah penjala ikan yang handal, berpengalaman. Dan Tuhan dengan bahasa mereka, bahasa yang bisa mereka mengerti, mengajak mereka ke dalam panggilan pekerjaan Tuhan. Mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita dengan cepat akan melihat 5 poin dari satu kalimat yang pendek. Yang pertama, fokus Yesus, yaitu manusia. Manusia. Tuhan kita fokusnya selalu manusia. Kita punya ayat tema yang luar biasa, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan dombanya ya, walaupun di gambarnya domba, tapi manusia. Fokus Tuhan Yesus selalu orang. Bukan benda, bukan uang, juga bukan gedung ibadah, bukan alat musik, bukan acara-acara, tapi fokus Tuhan kita adalah manusia. Lewat semua yang Dia anugerahkan kepada gereja, baik itu gedung ibadah, peralatan musik, AC yang dingin, kemudian kursi, kemudian semua resources yang kita punya, Tuhan mengajak gereja untuk menjangkau manusia. Fokus Tuhan dan fokus gereja Tuhan seharusnya tetap manusia. Manusia. Amin Bapak Ibu. Manusia. Ya, kadang-kadang kita bisa lupa ini. Ya. Itu makanya Yesus dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kesibukan jadwal pelayanan, ketika ada 1-2 orang manusia yang datang menghampiri dia, mencari dia, mengejar dia, maka Yesus selalu punya waktu untuk mereka. Bapak Ibu masih ingat ya, waktu dia di Markus 5, kepala rumah ibadat Yairus bilang, anakku perempuan sudah mau mati, sembuhkan, doakan. Kemudian Yesus dalam gerombolan orang banyak bergegas menuju rumah Yairus. Tiba-tiba 1 orang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Di tengah-tengah himpitan manusia, dia menerobos ke depan dengan satu iman, asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian perempuan ini berhasil menjamah jumbai jubah Yesus, mengalir kuasa dari tubuh Yesus ke dalam tubuh perempuan itu, dan dia sembuh.
Kemudian perempuan itu karena kedapatan, Yesus bilang, siapa yang menjamah saya? Akhirnya dia mengakui, saya yang menjamah. Dia ceritakan apa yang dia alami ya. Kalau perempuan cerita dengan kalau laki-laki cerita agak beda ya. Kalau laki-laki cerita yang 1 kilometer jadi 100 meter. Kalau perempuan cerita, sorry to say, yang 1 kilo jadi 10 kilo ya. Dan Yesus punya waktu untuk mendengar perempuan ini. Dan ketika perempuan itu selesai cerita, apa yang terjadi? Orang-orang bilang kepada Yairus, tidak usah lagi merepotkan guru, anakmu sudah mati. Kalau Yesus terganggu, dia akan bilang, kau Mi cerita terlalu panjang. Jadi orang yang sakit gak sempat didoakan. Karena ceritamu terlalu detail. Tapi Yesus tidak bilang begitu. Dia selalu punya waktu, punya hati untuk manusia. Jadi fokus gereja harus sama dengan fokus Yesus manusia. Kita ada di sini untuk menjawab kebutuhan manusia. Dan kebutuhan terbesar manusia adalah keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat kata penjala. Menarik kata penjala ini. Dalam bahasa Inggrisnya fishers. Tidak cukup manusia, tetapi Tuhan Yesus punya visi. Kalau tadi fokusnya manusia, sekarang visinya. Dia ingin terjadi keselamatan kepada orang banyak, tidak sedikit orang. Dia akan memulai dengan sedikit orang, tetapi visinya adalah banyak orang, orang banyak. Dia tidak bilang, aku akan menjadikan kamu pemancing manusia. Tapi dia bilang, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Kalau kita pernah lihat jala, maka itu ada seperti kotak-kotak yang banyak simpulnya ya. Karena begitu dia ditebar, kemudian dia ditarik, maka akan dapat banyak ikan. Termasuk yang bukan ikan juga kadang-kadang ikutan. Plastik-plastik, kaleng-kaleng ya. Bukan pemancing. Dalam nama Yesus semua virus-virus disingkirkan. Penjala, ada banyak titik-titik. Kalau pancingan cuma satu titiknya. Kalau jala itu banyak titik. Tuhan Yesus ingin kita mengerti bahwa Dia mau melibatkan orang banyak untuk menjangkau orang banyak. Dia mau kita mengerti bahwa kalaupun Dia mulai dengan sedikit orang, itu tujuan akhirnya adalah banyak orang. Tidak pernah ada gereja dimulai dengan orang banyak, pasti dengan sedikit orang. Kecuali gerejanya memulainya dengan salah ya. Undang artis. Langsung rame itu. Tapi kalau gereja yang dimulai dengan benar, itu pasti dari sedikit orang. Betul? Kita di dalam rahim ibu kan nggak tiba-tiba besar toh. Sperma bertemu dengan ovum, terbentuk zigot, satu sel yang membelah jadi 2, jadi 4, 8 dan seterusnya. Semua pekerjaan Tuhan dimulai dengan sedikit, tapi tidak berakhir sedikit. Kalau Bapak Ibu keluar dari rahim ibu terlalu kecil, itu masalah. Ya harus 9 bulan 10 hari, akan menjadi besar pada waktunya. Tapi tidak dimulai dengan besar. Tuhan memulai pelayanannya dengan 12 murid. Dengan 12 murid. Di sini diambil 4 murid yang pertama. Tetapi ketika dia naik ke sorga, 1 Korintus 15 ayat 6 bilang, ada 500 lebih saudara yang melihat Yesus bangkit. 500 lebih, dari 12 jadi 500. Bahkan pada hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus ada 3.000 jiwa yang dibaptis. Dan Kisah Rasul 4 ada 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki, tidak ikut perempuan dihitung. Artinya ada semakin banyak orang
Oke, kita mulai dengan sedikit, tapi visi kita, mimpi, kerinduan kita mau menjadi banyak. Dan untuk menjadi banyak itu siapa yang dipakai Tuhan? Manusia. Manusia yang dilayaninya kemudian dipakainya melayani orang lain. Manusia yang dilatihnya kemudian dipakainya melatih orang lain. Manusia yang diinjilinya kemudian dipakainya menginjili orang lain. Nah, agen-agen asuransi, kemudian produk-produk memakai prinsip ini ya, multi level marketing. Ini awalnya dari gereja, dari Injil ya Bapak Ibu. Nah, kita kadang lupa, tapi mereka menggunakannya dan mereka berkembang. Termasuk kaum-kaum teroris juga memakai pola ini, rekrutmennya. Oke, fokusnya manusia, visinya banyak orang atau penjala. Yang ketiga, kita lihat kata pertama di kalimat itu. Mari, ada undangan terbuka. Jadi siapa yang Tuhan mau pakai? Tuhan akan pakai siapapun yang memberi diri untuk dipakai. Dia tidak punya persyaratan minimal S1. Kalau bisa wajah tidak terlalu kebanyakan. Usia antara 20 sampai 35 tidak begitu. Siapapun, come, follow me. Siapapun yang mau, yang mendengar panggilan Yesus dan memberi diri, Tuhan bisa pakai orang itu. Amin. Tidak ada warga negara kelas 1, warga negara kelas 2. Di sebuah pergerakan luar biasa di Cina, Bapak Ibu, yang dipakai adalah seorang tua umur 70 tahun. Ketika sang trainer misionari datang, dia memulai training penginjilannya, terkumpul beberapa orang, kemudian dia lihat ini ada yang muda potensial orang tua ini kayaknya kalau bisa saya diskualifikasi dari awal gitu ya. Ya kan? Kita kan pasti senang sama anak muda atau pengusaha tuh. Kalau sudah orang tua, agak-agak bagaimana gitu. Tapi waktu berlalu, training berjalan, dan ternyata yang merespon luar biasa, yang taat kepada bahan yang dibagikan, yang aktif bersaksi justru orang tua ini, yang umur 70 ini. Dan dialah yang akhirnya melahirkan banyak orang, membuat banyak orang menjadi percaya, membentuk banyak kelompok. Di satu pergerakan juga di Afrika Utara. Bapak Ibu tahu siapa yang dipakai Tuhan untuk membangun banyak jemaat, banyak kelompok? Seorang ibu buta. Buta, tidak bisa melihat. Kenapa bisa? Dia tidak bisa baca Alkitab. Bagaimana bisa orang buta dipakai Tuhan menjangkau banyak orang? Iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Dia bisa dengar firman yang dibacakan. Dia bisa dengar firman yang diputar lewat audio Bible. Dia bisa dengar firman yang dihafalkan. Dia tidak bisa baca. Mungkin ada Alkitab huruf Braille, tapi tetap sulit ya. Tapi dia bisa menghafal firman yang dibacakan untuk dia. Dia hafalkan, dia ingat, dia lakukan, dia taati. Dia menjangkau banyak orang, dia beritakan Injil walaupun dia buta. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Siapapun yang menanggapi panggilan Kristus, Tuhan bisa pakai. Amin. Tidak ada manusia yang bisa mendiskualifikasi manusia. Kecuali kita sendiri yang bilang, saya tidak mau Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Ya, kita sudah tahu itu, tapi kadang-kadang lupa. Yang keempat, ini yang menarik Bapak Ibu. Ikut aku. Kalau kamu kemarin ikut ayahmu, Yohanes, Yakobus, ayahmu namanya Zebedeus. Kalau kamu kemarin ikut dia, sekarang ikut aku. Kalau kamu kemarin ikut seseorang atau sesuatu, sekarang ikut aku. Kata-kata ikut aku ini mengandung makna perubahan arah hidup.
perubahan fokus hidup, perubahan tujuan hidup, perubahan pengejaran hidup. Yesus panggil kita untuk ikut ke partainya. Nama partai Yesus gereja. Dia punya visi menjangkau seluruh dunia dengan Injil, menyelamatkan semua suku bangsa. Dia punya visi besar untuk Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan dia pakai manusia, bukan malaikat. Kalau Tuhan mau pakai malaikat sebenarnya lebih bagus. Tidak perlu motor, tidak perlu PK, tidak perlu ditraktir makan, tidak perlu dikonseling. Karena malaikat tidak punya masalah toh. Begitu dia bermasalah, langsung menjadi pasukannya si jahat. Nah, kita ini kan banyak BT-nya, banyak laparnya, banyak maunya. Tapi Tuhan tetap pakai kita untuk pekerjaan yang mulia ini. Kenapa? Ya, memang kita dapat hak prerogatif itu, kehormatan istimewa itu. Tapi ada sesuatu yang kita harus bayar. Ada persyaratan kemudian yang kita harus penuhi. Bukan persyaratan akademik atau yang lain-lain tingkat ekonomi, tapi kesediaan untuk berubah. Kesediaan untuk mengubah fokus, arah, tujuan hidup kita. Dan respon murid-murid bagaimana? Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, mengikuti dia. Itu Andreas dan Petrus. Bagaimana Yohanes dan Yakobus? Mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu yang kita maksud bukan Bapak Ibu tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semua, tapi tinggalkanlah semua hal yang membebani kita untuk mentaati Tuhan. Tinggalkanlah semua hal yang sebenarnya tidak berharga dalam pengejaran kekekalan. Tinggalkanlah semua hal yang merintangi Bapak Ibu dan saya sendiri untuk berlari-lari pada tujuan. Ibrani 12 ayat 1 bilang, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Pandang pada Yesus. Kenapa mereka mau tinggalkan pekerjaan dan tinggalkan ayahnya? Karena Yesus ajak mereka mengikut dia bukan 2 jam sehari dalam sebuah kursus, dalam sebuah pelatihan. Yesus mengajak mereka ikuti dia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun, selama 3,5 tahun. Aku akan mengajar kamu. Aku akan mendidik kamu. Aku akan melatih kamu. Dan murid-murid gak nanya, nanti kita makan apa? Tuhan, nanti kita tidur di mana? Kita pergi naik apa? Terlalu banyak pertanyaan untuk diajukan. Tapi mereka dalam kepolosannya, dalam kerelaannya, dalam ketaatannya, segera lakukan. Ikut Yesus. Bapak Ibu coba bayangkan di titik itu, ketika Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus mendengar undangan Yesus itu. Apa pergumulan yang terjadi di batin mereka. Tapi kemudian mereka dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari rasul-rasul yang dipakai Tuhan besar. Awalnya sederhana, sekedar taat saja, walaupun harganya tidak murah. Nah, kita sebenarnya dipanggil Tuhan, dapat panggilan Tuhan masing-masing. Tinggal bagaimana kita memaknai dan merespon. Yang kelima, kamu akan kujadikan. I will make you. Setelah murid-murid mengambil keputusan mengikuti Yesus,
Yesus janji, I will make you. Kamu akan kujadikan. Lewat kebersamaanmu dengan saya, lewat hidup bersama kita, lewat jalan bareng kita, lewat makan bareng kita, lewat kamu melihat apa yang kulakukan, bagaimana aku berkhotbah, bagaimana aku mengajar, bagaimana aku mendoakan orang sakit, bagaimana aku mengusir setan, bahkan bangkitin orang mati. Kamu sedang kuubah jadi penjala manusia. I am the example. Akulah contohnya, teladannya. Kamu lihat saya, nanti kamu tiru saya. Kalau kamu nggak ikut saya, kamu nggak bisa lihat saya. Kalau kamu nggak lihat saya, kamu nggak mungkin tiru saya. Jadi Yesus sedang memberikan satu penawaran sekolah yang paling bagus. Sekolah kehidupan. Pelatihan 24 jam sehari. Ikut saya, nanti kamu lihat bagaimana saya hidup, bagaimana saya berdoa, bagaimana saya memuji Tuhan, bagaimana saya memberitakan Injil, bagaimana saya mengusir setan. Bapak Ibu, pemuridan adalah proses menjadikan kita contoh bagi orang lain yang kemudian setelah bisa mencontoh kita juga menjadi contoh bagi orang lain lagi. Multiplikasi. Siapa yang pernah ikut agen asuransi? Gak usah merasa bersalah karena itu bukan dosa ya. Oh gak ada ya. Luar biasa. Nah, kalau kita pernah ikut agen asuransi, kita akan dilatih bagaimana cara menjual produk asuransi, bagaimana cara bicara, bagaimana cara menawarkan, kalau menghubungi pertama kali bagaimana menyapa, kalau ditolak bagaimana menjawab, dan seterusnya dan seterusnya. Sama. Tuhan mengajak murid-murid yang pertama ini, ikut saya, nanti kamu akan lihat bagaimana saya kerjakan. Itu makanya sebelum Yesus naik ke sorga, waktu dia bilang, pergi, jadikan semua bangsa murid. Murid-murid yang mendengar itu tidak lagi bingung. Jadikan semua bangsa murid. Gimana caranya Tuhan? Mereka tidak bertanya kenapa, karena mereka sudah lihat prosesnya 3,5 tahun. Mereka tahu apa yang Yesus mau, mereka tahu bagaimana caranya. Kurikulumnya sudah mereka dapat. Sertifikatnya dikasih waktu hari pencurahan Roh Kudus. Tidak ada kebingungan, tidak ada lagi pertanyaan karena mereka tahu, oh Tuhan kemarin bikinnya begini, saya harus kerjakan begitu juga. Tuhan begini mengajarnya, dia bilang ini, saya akan bilang itu juga dan seterusnya. Amin Bapak Ibu. Nah, gereja Tuhan sebenarnya adalah pabrik pemuridan, industri pemuridan, rumah pemuridan yang menghasilkan murid-murid yang kemudian menghasilkan murid-murid lagi. Karena hanya murid, orang percaya yang berkualitas murid yang kemudian bisa menjangkau dunia ini bagi Kristus. Di penghujung tahun ini, mari kita renungkan kebenaran ini. Tuhan mau pakai kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Caranya, ya kita harus dilatih. Kita harus dibimbing. Kita harus diperlengkapi. 2 minggu ini di kantor Sinode Gap Sultra berlangsung pelatihan Evangelism Explosion. Pelatihan penginjilan. Untuk 40 orang. Masing-masing 4 hari. Ini pelatihan menginjili aja 4 hari. Pelatihan memberitakan Injil 4 hari. Bagaimana kalau pelatihan memuridkan ya? Ya bertahun-tahun. Dari gembala ke level 1, ke level 2 dan seterusnya. Tapi ini layak dikerjakan Bapak Ibu. Karena kalau kita menjadi orang-orang dewasa dalam Kristus, kita menjadi murid-murid Kristus, kita sangat berpotensi dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tidak ada orang awam
kalau dalam pemuridan. Semua orang percaya yang dipimpin dan diurapi Roh Kudus bisa dipakai Tuhan. Itu dulu pendahuluannya ya. Nanti kita ketemu lagi kalau ada waktu. Amin. Mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Fokus Tuhan adalah manusia, visinya banyak orang, bukan sedikit orang. Mari undangan ini datang buat kita semua, tidak ada yang ditolak. Kemudian ikut aku, ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa ikut Tuhan dan ikut dunia sama-sama. Dan yang kelima, I will make you. Kujadikan. Ada proses mencontoh, melihat, mendengar, mencontoh, meneladani Yesus dan meneladani pemimpin bagaimana mereka melakukannya untuk kita. Amin, mari kita berdoa.